Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my lovely students. How are you today? I hope everyone is okay. Jadi hari ini insya Allah Ustazah akan menjelaskan tentang verb. Verb in Indonesian means kata kerja. Jadi verb dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kata kerja, ya. Jadi di sini sudah ada 4 kata kerja. Yang pertama adalah eat, drink, play, and study. Di sini sudah ada keterangan artinya ya. Jadi eat adalah makan, drink adalah minum, play bermain, study adalah belajar. Jadi keempat kata ini adalah verb atau kata kerja. Nah, kita dapat membuat suatu kalimat sederhana dengan menggunakan kata kerja. Ya, jadi di sini yang perlu kalian pahami terlebih dahulu adalah mengenai subjek. Ustazah rasa kalian sudah mempelajari subjek di kelas 3, ya kan? Jadi subjek itu terdiri atas I, you, they, we, she, he, it, dan Budi. Budi di sini maksudnya adalah nama orang, nak ya. Jadi kalau misalkan ada kata subjek I, you, they, and we, maka kata kerjanya tidak akan mengalami perubahan. Sedangkan kalau misalkan ada subjek she, he, it, dan nama orang, di sini perlu Ustazah ingatkan ya, nama orang di sini maksudnya adalah hanya satu, misalnya Budi. Karena kalau misalnya lebih dari satu orang, for example like Budi and Ammar. Nah, ini ada 2 orang, nah ya. Ada 2 orang, maka dia termasuk they, mereka. Ya kan? Maka Budi and Ammar tergolong subjek they. Oke, bisa dipahami? Jadi ini hanya berlaku untuk satu nama saja ya, Budi, ataukah my mom, ibu saya, atau my aunt, tante saya, dan sebagainya. Baik, lanjut. Nah, ini adalah formatnya, ya. Ini patokan kita dalam membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata kerja. Jadi yang pertama yang kita tulis adalah subjeknya, kemudian verbnya. Di sini Ustazah beri verb 1 ya, karena dalam bahasa Inggris ada verb 1, verb 2, and verb 3. Ada kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Tapi kalian tidak perlu untuk memikirkan bentuk-bentuk kata kerja dulu ya. Jadi intinya adalah kata kerja yang Ustazah berikan tadi sebelumnya adalah tergolong verb 1. Oke? Kemudian kita tuliskan objeknya. Objeknya di sini bisa berupa benda dan lain-lain, kata keterangan waktu maupun keterangan tempat, ya. Nah, misalkan contohnya Ustazah mau ambil subjek I, ya. Jadi Ustazah tulis I. Verb 1-nya Ustazah pilih misalkan play. Maka Ustazah tulis play. I play, for example, a doll. Apa itu a doll? Ya, sebuah boneka, ya. I play a doll. Saya bermain sebuah boneka. Nah, kata play di sini tidak mengalami perubahan. Tetap play. Kenapa? Karena tadi yang sudah Ustazah jelaskan, kalau subjek I, you, they, we, maka verb 1-nya tidak mengalami perubahan. Akan tetapi kalau misalnya Ustazah berikan contoh dengan menggunakan subjek yang lain, contohnya misalkan Ani. Nah, Ani ini adalah nama orang, jumlahnya 1 ya. Ani adalah she, dia perempuan. Ustazah gunakan kata play juga. Jadi Ani play. Nah, kata play di sini akan mengalami perubahan, ya, di mana play berubah menjadi plays. Kita tambahkan huruf S
di belakang huruf Y. Jadi Annie plays. Nah, ini khusus untuk subjek she, he, it, dan nama orang. Nah, Annie plays a doll. Bagaimana? Do you understand? Paham semua? Oke, sekarang yang kedua. Misalkan Ustazah beri contoh, Budi study. Nah, perhatikan. Budi ini kan tadi nama orang, ya kan? Otomatis verb one-nya berubah, ya kan? Akan tetapi ada sedikit perbedaan dengan contoh yang pertama tadi di sini, yaitu Annie plays. Jadi di sini kita tidak tuliskan studies ya, bukan. Ya. Akan tetapi perubahannya adalah studies. Mengapa demikian? Nah, di sini Ustazah mau jelaskan. Perhatikan baik-baik. Antara play, jadi fokus ke sini ya. Play and study. Ini. Persamaannya, kedua kata kerja ini berakhiran huruf Y. Ya kan? Berakhiran huruf Y. Kalau kita menemukan kata kerja yang berakhiran huruf Y, maka kita harus fokus pada huruf sebelum dari huruf Y itu. Di sini Ani, huruf sebelum huruf Y adalah A. Ya kan? A, dia adalah huruf vokal. Masih ingat huruf vokal? Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Oke? A, I, U, E, O. Nah, sekarang perhatikan study. Study, huruf sebelum Y adalah D. Nah, ini D adalah huruf konsonan. Nah, perhatikan di sini. Kalau misalkan ada kata kerja ya yang berakhiran huruf Y seperti play, kemudian huruf sebelumnya adalah huruf vokal, maka kita hanya menambahkan huruf S di belakang Y. Kalau subjeknya tadi she, he, it, dan nama orang. Bisa dipahami di sini? Nah, sedangkan kalau misalkan ada kata kerja di mana berakhiran huruf Y, ya, berakhiran huruf Y dan sebelumnya adalah huruf konsonan seperti huruf D, maka Y-nya berubah menjadi I. Kemudian kita tambahkan ES. Jadi bacanya studies. Bisa dipahami di sini anak soleh dan soleha? Ya, Ustazah harap kalian sudah paham ya. Jadi di sini Budi studies, bukan lagi Budi studies. Ada tambahan Y? Tidak ya. Jadi yang benar studies English on weekend. For example, on weekend. Ya. Jadi Budi belajar bahasa Inggris di akhir pekan. Ya. Nah, kalau kita menggunakan subjek yang lain, misalnya you, nah, studinya berubah atau tidak? Iya, betul sekali. Tidak berubah nak ya. Tetap study English on weekend. Nah, seperti itu. Bagaimana? Sudah paham semua? Insya Allah sudah paham ya? Baik, cukup sekian untuk hari ini. Ustazah harap kalian semua sudah paham. Adapun yang belum mengerti bisa japri ke Ustazah via WhatsApp nah ya. Ustazah akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you later.